Pengangguran, oleh Max Prayuda dosen pengampu Wardani Purnamasari SPD, MPDE. Pengertian pengangguran. Pengangguran adalah suatu kondisi di mana seseorang yang tergolong angkatan kerja yang berusia 15-64 tahun, sehat, dan mau bekerja, tetapi belum mendapatkan pekerjaan yang sesuai, atau sama sekali belum bekerja. Pengangguran merupakan salah satu permasalahan utama dalam bidang ekonomi, karena berdampak pada kesejahteraan masyarakat, stabilitas sosial, dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selanjutnya, jenis-jenis pengangguran. 1. Pengangguran terbuka. Pengangguran ini terjadi ketika seseorang benar-benar tidak memiliki pekerjaan dan sedang aktif mencari kerja. Contohnya lulusan SMA yang belum diterima kerja dimanapun. Yang kedua, pengangguran terselubung. Seseorang yang sebenarnya bekerja, tetapi pekerjaannya tidak memanfaatkan seluruh kemampuannya, atau terlalu banyak tenaga kerja dalam suatu pekerjaan. Contohnya seperti 5 orang mengerjakan tugas yang bisa dikerjakan oleh 2 orang saja. Yang ketiga, pengangguran musiman. Terjadi karena adanya perubahan musim atau waktu tertentu, yang menyebabkan pekerjaan hanya tersedia pada waktu-waktu tertentu saja. Contohnya, seperti buruh tani yang hanya bekerja saat musim panen. Yang keempat, pengangguran struktural. Pengangguran jenis ini terjadi karena adanya perubahan struktur ekonomi dan teknologi, sehingga keahlian tenaga kerja tidak lagi dibutuhkan. Contohnya, seperti pekerja industri manual yang digantikan oleh tenaga mesin otomatis. Yang kelima, pengangguran friksional. Pengangguran ini terjadi karena adanya proses transisi. Misalnya seseorang yang sedang pindah kerja atau baru lulus dan menunggu pekerjaan. Contohnya, seperti fresh graduate yang sedang mencari lowongan kerja. Dan yang terakhir, pengangguran konjungtural, disebabkan oleh penurunan aktivitas ekonomi suatu negara, seperti saat krisis ekonomi. Contohnya, PHK massal karena perusahaan mengalami kerugian akibat resesi. Selanjutnya, penyebab pengangguran. Yang pertama, pertumbuhan penduduk yang tinggi. Jika jumlah pencari kerja meningkat pesat, tapi lapangan kerja tidak bertambah, maka akan terjadi pengangguran. Yang kedua, keterbatasan lapangan kerja. Lapangan kerja yang tersedia tidak mencukupi untuk menampung seluruh angkatan kerja. Yang ketiga, perubahan teknologi. Perusahaan menggantikan tenaga manusia dengan mesin, sehingga pekerja yang tidak punya keterampilan baru menjadi pengangguran. Dan yang terakhir, pendidikan dan keterampilan tidak sesuai. Lulusan pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, menyebabkan mereka sulit mendapat pekerjaan. Selanjutnya, mari kita saksikan berita tentang pengangguran. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran di Indonesia pada Februari 2025 menjadi 7,28 juta orang, meningkat dibandingkan jumlah pengangguran pada Februari 2024 yang tercatat sebanyak 7,2 juta orang. Berdasarkan data BPS, jumlah pengangguran absolut bertambah sekitar 80.000 orang. Penyebabnya karena jumlah angkatan kerja bertambah lebih cepat daripada penyerapannya. Adapun pada Februari 2025, jumlah penduduk angkatan kerja mencapai 153,05 juta orang. Sementara serapan tenaga kerja atau jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 145,77 juta orang. Laporan BPS juga mencatat dalam setahun terakhir, terdapat tambahan 3,59 juta orang yang masuk ke pasar kerja. 3 lapangan usaha dengan peningkatan jumlah tenaga kerja terbesar adalah perdagangan, pertanian, dan industri pengolahan. Selanjutnya, dampak pengangguran. Yang pertama, dampak ekonomi. Pendapatan nasional menurun karena produktivitas berkurang. Daya beli masyarakat rendah, tingkat kemiskinan meningkat, dan penerimaan pajak negara menurun. Yang kedua, dampak sosial, meningkatnya kriminalitas dan kenakalan remaja, munculnya gejolak sosial, seperti demo dan unjuk rasa, timbul rasa frustasi, stres, dan gangguan mental. Hubungan keluarga menjadi tidak harmonis. Dan selanjutnya, dampak politik, ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah, potensi instabilitas politik meningkat jika pengangguran tinggi. Selanjutnya, cara mengatasi pengangguran. Yang pertama, meningkatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan. Pemerintah dan swasta menyediakan pelatihan kerja. Yang kedua, mendorong kewirausahaan atau entrepreneurship. Memberi bantuan modal usaha kecil, pelatihan bisnis bagi pemuda dan lulusan sekolah. Yang ketiga,
menciptakan lapangan kerja baru dengan menjalankan proyek padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Dan yang terakhir, reformasi pendidikan, menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja, atau link and match. Selanjutnya, mari kita saksikan sedikit motivasi dari Panji Pragiwaksono. Supaya lu bebas dari nganggur, terlebih dahulu lu tentuin lu tuh maunya apa dalam hidup. Ini tuh krusial sekali. Kalau lu nggak tahu lu maunya apa dalam hidup, lu nggak akan tahu kemana lu mau pergi gitu. Dan gue selalu bilang, orang yang go with the flow adalah orang yang don't know where to go. Karena kalau dia tahu where to go, dia nggak akan go with the flow. Kalau dia tahu dia mau kemana, dia akan pakai dayung, dan dia mungkin akan melawan arus, mungkin akan nyamping, mungkin ngikutin, tapi pokoknya dia ngelakuin itu karena dia tahu tujuannya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pengangguran adalah keadaan di mana orang yang ingin bekerja tapi belum punya pekerjaan. Masalah ini bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti kurangnya lapangan kerja, perkembangan teknologi, atau keterampilan yang tidak sesuai dengan kebutuhan kerja. Pengangguran bisa berdampak buruk, seperti meningkatnya kemiskinan, kriminalitas, dan ketidakstabilan sosial. Untuk mengatasinya, kita perlu meningkatkan pendidikan dan pelatihan kerja, mendorong orang untuk berwirausaha, membuka lebih banyak lapangan kerja, dan menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Max Prayuda meminta maaf jika ada salah penyebutan nama ataupun gelar. Semoga dengan video singkat ini kita dapat mengambil pembelajaran yang bermakna. See you next video.